Terima kasih ya teman-teman udah klik video ini. Sebelum kita lanjut ke audio novelnya, aku ingetin ya untuk kalian jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Mendapat pertanyaan itu membuatku bisa menjawab dengan mantap. Saya akan menikahinya, Pak. Ayah menatapku secara intens, tampak menilai keseluruhan dari diriku, menimbang-nimbang apa bisa mempercayakan anaknya padaku. Kemudian, beliau menghembuskan nafasnya dengan berat. Sepertinya aku tidak punya pilihan. Mata ayah menerawang. Tampak sudah pasrah dengan takdir anaknya. Lalu, kapan pernikahan itu dilaksanakan? Saya akan mengurus surat-suratnya terlebih dahulu, Pak. Mungkin butuh waktu 1 minggu. Semakin cepat, semakin baik. Menunggu surat selesai terlalu lama. Menikahlah kalian besok. Nikah dulu tidak apa-apa. Keluargamu juga tidak bisa datang kan? Iya, Pak. Orang tua saya di Singapura. Itu juga jadi bahan pertimbangan. Tidak mungkin menikah ketika anggota keluargamu tidak ada yang bisa hadir. Keluargamu juga diterpa musibah. Kalian bisa menikah lagi setelah dia melahirkan. Tapi, kamu harus tetap urus surat-suratnya. Baik, Pak. Aku menghembuskan nafas lega. Beban di dadaku sepertinya terangkat begitu saja. Aku sudah mendapat dukungan keluarga Kansa. Sekarang tinggal mengikat Kansa agar selamanya menjadi milikku. Sore itu, kami langsung pergi ke kota Malang. Di sepanjang perjalanan, ayah selalu memberi peringatan padaku. Bila aku tidak bisa membahagiakan anaknya, maka beliau akan mengambilnya kembali. Tentu saja itu ancaman yang sangat menakutkan. Mengambil Kansa dariku sama halnya seperti mengambil hidupku sendiri. Aku tidak akan bisa menjadi pribadi yang sama lagi. Kamu harus cepat urus segala sesuatunya. Ayah mau besok kalian sudah menikah. Tidak apa-apa sederhana. Yang penting secara agama kalian sudah sah. Mengerti? Iya, Ayah. Menanggapi perintah ayah, aku segera menghubungi Winda, menyuruhnya untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Kami tiba di kota Malang ketika menjelang maghrib. Aku langsung membawa rombongan itu ke kosan Kansa. Aku tahu wanita itu akan sangat terkejut, tapi aku tidak punya pilihan lain. Satu-satunya cara untuk bisa menikahi Kansa adalah dengan meminta dukungan keluarganya. Benar dugaanku. Malam itu menjadi drama yang panjang. Ayah memarahi Kansa habis-habisan. Wanita itu menangis sesegukan. Ingin aku meraih tubuhnya dalam pelukan dan menenangkannya. Ayah menyuruh Kansa untuk menikahiku tanpa bantahan. Mendengar putusan ayah, tangisan Kansa semakin menyedihkan. Hatiku sakit melihatnya seperti itu. Sebenci itukah Kansa padaku? Apa aku begitu menjijikan sehingga dia menolakku mati-matian? Apa karena sikapku yang dulu itu membuat Kansa sangat membenciku? Aku masih ingat kata-kata Kansa ketika masih SMA. Dia benci melihatku menangis. Sikapmu tadi malam membuatku terganggu dan muak. Hai Alek, bukan hanya kamu saja yang mempunyai masalah dalam hidup. Masalahku lebih banyak. Aku tidak punya waktu untuk mendengarkan kecengenganmu itu. Sepertinya aku sudah berubah sikapku. Kansa tidak boleh melihatku menangis. Tidak boleh melihatku lemah. Aku harus selalu kuat
seolah-olah semuanya baik-baik saja. Mungkin dengan seperti itu, Kansa akan bisa mulai mencintaiku. Seperti rencana yang telah dibuat ayah, pernikahan itu benar-benar dilakukan keesokan harinya. Semuanya berjalan dengan sangat lancar. Hatiku bersorak-sorai ketika mengesahkan Kansa sebagai istriku. Tanganku gatal, ingin meraihnya dalam pelukanku. Selesai ijab kabul. Hari itu juga warga Kansa memutuskan untuk pulang. Kami mengantar kepergian mereka. Setelah keluarga Kansa pergi, aku membalikkan tubuh, menatap pengantinku dengan perasaan membuncah. Ingin rasanya aku mengumumkan pada dunia mengenai keberadaannya. Aku meraih tangannya, namun seperti biasa, Kansa menepisnya. Sepertinya aku harus menggunakan sikap tegas untuk membuat Kansa menjadi lebih penurut. Hari itu aku mengantar Kansa ke musim angkut. Aku benar-benar sangat bahagia. Kansa mengizinkanku untuk memegang tangannya. Melihat tangan kami terjalin seperti itu membuatku berkaca-kaca. Aku tidak boleh seperti ini. Kansa akan ilfil bila melihatku seperti ini lagi. Aku mengambil selimut yang kebetulan ada di mobil. Kulihat Kansa tengah menatap miniatur kapal. Dia menyilangkan kedua tangannya, tanpa kedinginan. Aku benar-benar ingin memeluknya. Izinkan aku memelukmu, sayang. Aku tidak bisa menahannya lagi. Aku berjalan mendekati Kansa. Kemudian aku menghampirkan selimut pada tubuhnya. Kedua tanganku serta-merta memeluknya dari belakang. Aku merasa seperti kembali ke rumah. Aroma tubuh Kansa sangat menenangkan, membuatku sangat bahagia. Dingin, tanyaku tanpa melepas pelukan. Lepaskan. Suara Kansa terdengar tidak yakin. Aku tidak melepaskan pelukanku. Aku semakin mempererat pelukanku. Kansa, aku sangat-sangat sayang padamu. Aku akan membuatmu bahagia. Jangan membenciku. Segera terima aku di hatimu. Sepanjang malam aku selalu menggandeng tangan Kansa. Wanita itu tidak lagi menolaknya. Beberapa kali aku mengecup punggung tangannya, mengungkapkan rasa syukurku karena dia berada di sisiku sekarang. Untuk sejenak aku lupa pada musibah yang menimpa keluargaku. Aku hanya fokus pada Kansa. Menjelang pukul 8, kami segera kembali ke hotel. Aku sudah menyiapkan makan malam spesial untuk kesayanganku. Mengingat porsi makannya yang banyak, aku memesan cukup banyak makanan. Kansa tampak terkejut dengan kejutan yang kuberikan. Aku menggodanya. Bahkan kejutan itu kulakukan untuk memakannya. Kansa tampak ketakutan. Sikapnya yang seperti itu sangat lucu. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa. Setelah mandi, kami mulai makan malam bersama. Aku melayani Kansa, mengambilkan apapun yang dia mau. Aku suaminya, Kansa sekarang. Aku bebas menunjukkan rasa sayangku padanya. Tidak ada yang bisa melarangnya, bahkan Kansa sekalipun. Setelah makan, aku menyuruh pelayan hotel untuk membereskan meja. Kemudian aku kembali pada Kansa. Kulihat istri imutku sedang terkantuk-kantuk. Aku tidak bisa menahan tawaku melihatnya seperti itu. Aku mengambil kaos kaki di dalam koper. Aku sengaja menyuruh Winda untuk membeli beberapa kaos kaki, sarung tangan,
dan juga syal untuk Kansa. Udara di kota Malang sangat dingin. Aku takut wanita itu kedinginan. Aku kembali pada Kansa dan berlutut di depannya. Aku mulai memasangkan kaos kaki. Sedang apa? Suara lembut mengalun di telingaku. Aku menengadah, menatapnya dengan sayang. Di sini dingin, jangan sampai masuk angin. Aku melanjutkan memasang kaos kaki di kaki satunya. Setelah selesai, aku kembali menatap Kansa. Mata wanita itu tampak menyipit dan tidak fokus. Sangat terlihat kalau dia kelelahan. Terang saja kalau dia lelah. Sehari ini tidak ada kata istirahat untuk kami. Ngantuk, tanyaku yang dijawab dengan anggukan kepala. Kenapa dia sangat menggemaskan. Aku sangat tidak tahan untuk mengulang malam kami waktu itu. Tapi Kansa tampak sangat kelelahan. Sepertinya aku harus menunda malam sakral kami. Aku menggendong tubuh Kansa dan mendekapnya dalam dada. Aroma tubuhnya kembali memenuhi panca inderaku, membuatku mabuk dan ingin tenggelam dalam tubuhnya. Aku harus menahan diri. Aku membaringkan Kansa di ranjang dan melimutinya. Kemudian aku bergabung dengannya. Tanpa ragu aku menarik Kansa ke dalam pelukanku. Kansa tampak pasrah dengan pelukanku. Tidurlah sayang, ucapku sembari mencium keningnya dengan lembut. Aku sangat menyayangimu, Kansa Aulia, istriku, kekasihku, ibu dari anakku. Tetaplah bersamaku. Aku memang menyuruh Kansa untuk tidur, tapi aku sendiri tidak bisa memejamkan mata. Aku sibuk menatap wajah yang terlelap di sampingku. Rasanya masih tidak percaya Kansa sudah menjadi istriku. Dia adalah wanita yang kuimpikan, wanita yang ada di pikiranku selama belasan tahun. Meskipun caraku untuk mendapatkannya salah, tapi dia sudah menjadi milikku sekarang. Aku mengelus pipi Kansa yang mulus, meraba alis, menyusuri hidungnya yang berujung pada bibirnya. Kansaku selalu cantik, dia wanita paling cantik. Aku menampar diriku sendiri untuk meyakinkan bahwa aku sedang tidak bermimpi. Plak, au, ternyata sakit. Aku benar-benar tidak bermimpi. Wanita yang kucintai selama bertahun-tahun telah menjadi milikku. Andaikan Dino mengetahuinya, dia pasti bangga padaku. Besok, aku akan memamerkan prestasiku ini padanya. Semalaman yang kulakukan hanya mengecupi tangan Kansa, mengelus pipinya, mengecup keningnya, dan mendaratkan ciuman kecil di bibir mungilnya. Tanganku juga mengelus perut Kansa yang membesar. Aku mengasur tubuhku hingga kepalaku berhadapan dengan perut besarnya. Aku memeluk perut itu dan menciuminya, mengucapkan permintaan maaf berkali-kali terhadap Kansa maupun calon bayi kami. Tak terasa air mata menetes dari mataku. Aku benar-benar bersyukur memiliki mereka berdua dalam hidupku. Puas menciumi calon anakku, aku kembali menarik Kansa ke dalam pelukan dan tertidur dengan perasaan yang bahagia. Pagiku terganggu oleh suara kebisingan. Kabar dari Winda mengganggu rencana bulan maduku. Ada masalah di kantor pusat, sehingga aku dibutuhkan untuk menyelesaikannya. Sepertinya aku harus menunda bulan madu kami. Aku harus segera kembali ke Jakarta. Direktur sudah berada di luar negeri. Dia memasrahkan penyelesaian masalah ini padaku. Aku menyanggupinya.
Sebenarnya, kalau boleh jujur, aku sudah tidak ada urusan dengan perusahaan ini. Tujuanku masuk perusahaan hanya untuk mendapatkan kansa. Sekarang aku sudah mendapatkannya. Sewajarnya, aku melepas jabatan ini dan kembali berkelut di perusahaanku sendiri. Namun, sebagai bentuk tanggung jawabku, karena telah diberi kesempatan untuk menyandang posisi ini, aku akan menyelesaikan semua masalah di perusahaan itu sebelum meninggalkannya. Aku menyuruh Winda untuk memesan tiket untuk kami berdua. Aku sudah membeli rumah baru untuk Kansa. Rumah itu bersebelahan dengan rumah Aaron. Dengan begitu, aku lebih mudah bagiku untuk mengawasi Diana sesuai dengan tanggung jawab yang diamanatkan Mama padaku. Di bandara, aku harus merelakan berpisah dengan Kansa. Hatiku sangat berat berpisah dengannya, tapi tugas sudah menungguku. Bareng Winda dulu ya. Nanti kalau semua urusan sudah selesai, aku segera pulang. Aku menarik tubuh Kansa dalam pelukan. Memeluknya seolah-olah memberi kekuatan tersendiri bagiku. Aku mencuri beberapa ciuman sebelum berpisah dengannya. Ada mobil jemputan lain yang sudah menungguku. Mobil itu membawaku ke perusahaan yang saat ini tengah diterpa krisis. Adanya pemberitaan miring yang diberitakan besar-besaran oleh media pembuat image perusahaan langsung turun. Harga saham langsung turun drastis. Begitu aku datang, semua karyawan menunjukkan sikap hormat. Asisten direktur mengarahkanku ke ruang meeting, di mana para GH dari berbagai divisi sudah menunggu kehadiranku. Apa semua sudah hadir? Tanyaku membuka meeting. Sudah, Pak. Bagus. Jelaskan padaku pokok permasalahan sedetail-detailnya. Salah satu GH menceritakan awal mula masalah tanpa melewatkan sedetail kecil apapun. Aku mengangguk-angguk, mulai mengerti akar permasalahannya. Cari media yang pertama kali menerbitkan berita ini. Kemudian cari media kedua dan ketiga yang ikut menyebarkan. Layangkan surat tuntutan pada direktur mereka. Gunakan media untuk mengklarifikasinya. Semua OOJK. Melayangkan putusan resmi mengenai kebenaran isu tersebut. Perusahaan kita tidak akan bisa dikaitkan. Untuk meyakinkan publik, layangkan surat untuk OOJK agar memeriksa perusahaan kita dan menerbitkan berita sanggahan. Paham? Baik, Pak. Jawab semua yang hadir. Kerahkan semua SDM kalian. Aku ingin masalah ini selesai hari ini. Berapa kerugian yang ditanggung perusahaan hanya untuk berita seperti ini? Hari itu semua tim tampak bekerja keras, menggantikan posisi direktur sementara. Aku bertugas mengerahkan setiap lini. Tidak mudah membujuk OJK untuk menyambut surat kami. Namun kemudian surat kami tanggapi dan OJK menyerahkan timnya untuk memeriksa dugaan money laundry yang terhembus di publik. Sementara tim lain bertugas untuk melayangkan gugatan pada beberapa media. Pengacara kami mengadakan klarifikasi dengan mengundang puluhan wartawan stasiun TV. Begitu surat gugatan diterima, masing-masing dari direktur perusahaan media mulai melakukan permintaan maaf. Ada yang meminta maaf melalui media visual, ada yang berbentuk surat, ada juga yang memutuskan untuk mengundurkan diri. Pemeriksaan yang dilakukan oleh OOJK juga berakhir di hari itu. Menjelang malam, OOJK mengumumkan hasilnya, bahwa tidak ada kaitannya perusahaan kami terhadap money laundry yang dilakukan oleh perusahaan asuransi milik pemerintah. Semua kerumitan itu terjadi dalam jangka waktu sehari. Ketika semua hasil sudah dikeluarkan ke publik,
Kami hanya menunggu hasilnya dengan harap-harap cemas. Para GH berkumpul di ruangan, memantau pergerakan saham kami. Kesibukan itu membuatku tidak leluasa bergerak. Bahkan aku tidak memiliki waktu untuk sekedar makan. Namun sesibuk-sibuknya aku, pikiranku tetap melayang pada Kansa. Tubuhku tidak sabar untuk pulang dan meraih wanita itu dalam pelukan. Untuk menghapus kerinduan. Aku menyuruh Winda untuk mengirim foto Kansa selama 1 jam sekali. Sebenarnya melakukan hal itu belum cukup untuk menghapus kerinduanku. Namun setidaknya ada setitik kerinduan yang berhasil terpuaskan. Aku menatap jam tangan. Tanpa terasa waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Aku khawatir Kansa menungguku. Aku segera memanggil Winda, menyuruhnya untuk mengabari Kansa untuk tidak menungguku. Selesai melakukannya, aku kembali memantau pergerakan saham. Awalnya, indeks saham itu tidak bergerak, malah cenderung menurun secara perlahan. Namun beberapa jam kemudian, mulai terjadi kenaikan secara signifikan hingga akhirnya harga saham stabil di harga normal. Semua orang yang berada di ruang bersorak-sorai. Euforia menguasai mereka. Mereka memutuskan untuk melakukan pesta kecil-kecilan sebagai bentuk perayaan. Aku tidak peduli mereka mau melakukan apa. Tanggung jawabku sebagai GH telah selesai hari ini. Saatnya aku pulang ke rumah karena ada istri cantik yang telah menungguku di sana. Membayangkan Kansa menungguku membuat hatiku menghangat. Untuk hari ini dan hari-hari selanjutnya, aku tidak akan sendiri lagi. Ada Kansa yang akan selalu menemani hari-hariku. Dia akan menjadi pendamping hidupku. Supir perusahaan mengantarku ke rumah. Aku tiba di rumah ketika waktu sudah menunjukkan pukul 1 pagi. Rumah sudah tampak sepi. Tanpa berbasa-basi, aku langsung menuju lantai 3, tempat kesayanganku berada. Aku menarik nafas dalam-dalam dan membuka pintu secara perlahan. Dek. Hatiku selalu berdebar ketika melihatnya. Malaikatku tengah tertidur nyenyak. Di tengah ornamen kamar dipenuhi oleh nuansa baby pink. Keberadaan Kansa sangat kontras di sana. Dia seperti putri tidur yang tengah menunggu dicium pangerannya agar terbangun. Secara perlahan aku mendekati Kansa. Aku menekuk lututku dan berada di sampingnya. Menatap wajahnya berlama-lama, sembari menyibak helaian rambut yang menutupi wajahnya. Aku mendekatkan bibirku dan mencium keningnya dengan lembut. Aku pulang sayang. Terima kasih ya udah dengerin audio Eva Family. Dengerin terus ya audio Eva Family di YouTube Eva Family. Sampai jumpa. Bye-bye.